Selamat berbahagia. Perkenalkan, saya Surya Sumantri Abdullah, biasa disapa dengan panggilan Surya. Saya saat ini berprofesi sebagai seorang dosen dan juga sebagai seorang peneliti. Hari ini saya akan mencoba mendemonstrasikan program kemitraan masyarakat (PKM) dengan judul pelatihan pembuatan minuman herbal serbuk dari jahe, kunyit, dan temulawak tanpa ampas sebagai upaya untuk peningkatan ekonomi masyarakat dan meningkatkan imunitas kesehatan masyarakat di masa pandemi COVID-19. Langsung saja, saya akan memperkenalkan bahan-bahan yang digunakan pada PKM hari ini. Yang pertama, di sini ada jahe merah, kemudian ada kunyit, kemudian temulawak. Semua bahan ini saya beli di pasar lokal, dan juga ada gula pasir curahnya. Baik, jadi langkah pertama yang harus dilakukan adalah semua bahan baku jahe, temulawak, dan kunyit yang sudah dibeli di pasar. Yang harus kita lakukan pertama adalah mencucinya, membersihkan kotoran-kotoran yang melekat pada rimpan tersebut. Kemudian setelah itu dikeringkan di bawah sinar matahari yang cukup. Kemudian setelah itu kita mencacahnya, memotong kecil-kecil untuk proses selanjutnya. Nah, untuk jika misalnya teman-teman ingin melakukan proses ekstraksi, ada dua cara metodenya. Yang pertama bisa menggunakan parutan, yang kedua kita menggunakan blender. Namun sebelumnya izinkan saya menjelaskan kepada teman-teman sekalian bagaimana cara untuk membersihkan kulit yang menempel pada rimpan tersebut. Jadi yang umum digunakan, kita menguruknya dengan menggunakan pisau dapur. Nah, seperti ini. Cuman kekurangan dari penggunaan pisau ini adalah akan banyak mengambil isi rimpannya, isi daging rimpannya ini, sehingga neto yang kita dapatkan itu menjadi kecil. Sementara ketika kita menggunakan sendok, nah ini salah satu alternatif. Ini justru lebih baik. Kenapa? Ini tidak menyakiti tangan. Yang kedua, ini itu akan mengambil hanya bagian kulitnya saja. Caranya dengan cara dikeruk aja. Nah, itu akan kelupas. Simpel sekali, lebih aman digunakan ketimbang kita menggunakan pisau. Tapi itu tergantung kenyamanan dari kita semua. Kemudian saya gunakan dulu pisau sama sendoknya. Kemudian ketika kita sudah membersihkan kulitnya, nah kemudian langkah selanjutnya kita melakukan pengecilan ukuran partikel. Pengecilan ukuran partikelnya itu dengan cara, kalau teman-teman menginginkan untuk menggunakan parutan, bisa. Jadi kalau ingin menggunakan parutan, jadi setelah kulitnya dikupas, bisa langsung teman-teman menggunakan parutan. Parutannya bisa seperti parutan yang saya miliki seperti ini, bisa dijumpai di pasar. Harganya murah dan ekonomis. Atau cara kedua, teman-teman menggunakan blender. Jadi yang pertama kali adalah si rimpan tadi kita harus potong kecil-kecil seperti ini. Kemudian setelah itu kita blender.
blender ya. Tapi jangan lupa sebelum kita memprosesnya kita harus menimbang. Semua harus kita timbang untuk mengetahui perkiraan kebutuhan untuk pembuatan minuman serbuk tanpa ampas ini dari jahe, kunyit, dan temulawak. Kemudian tahap selanjutnya adalah pada saat kita memasukkannya di dalam, setelah kita memblendernya, kemudian yang kita lakukan adalah memberikan kurang lebih air yang cukup, air minum ya, dalam hal ini adalah air minum. Untuk jahe, temulawak, dan kunyit rasionya 1:1, dan setelah itu kemudian kita peras. Nah, setelah itu diperas, kita menggunakan kain putih untuk memerasnya. Nah, kemudian ini akan tersisa ampas seperti ini. Ini ampas dari jahe merah, dan ini contoh ampas dari temulawak. Kemudian setelah kita memerasnya, air sari jahe, kunyit, dan temulawak tersebut kemudian kita lakukan pendiaman, didiamkan selama kurang lebih 3-4 jam. Nah, kemudian untuk jahe sendiri, ketika setelah didiamkan selama 3-4 jam, maka akan ada 2 fase yang terbentuk. Ada fase yang larut sari jahe, larut dalam air maksud saya, dan yang kemudian ada yang tertinggal pati. Pati ini bagian yang tidak larut dalam air. Nah, ini yang nanti kita pinggirkan. Karena pati tidak digunakan pada pembuatan minuman herbal ini. Kemudian setelah itu yang kita lakukan adalah melakukan pembuatan minuman herbal dengan penambahan gula pasir. Gula pasir ini nanti membentuk kristal, dan keuntungannya ketika gula pasir dikombinasi dengan ribuan tersebut dari jahe, kunyit, dan temulawak akan membuat usia simpannya menjadi lebih panjang, dalam artian lebih awet, kurang lebih ya sekitar 3 bulanan lah. Cara pertama yang harus kita lakukan adalah simpan tadi yang sudah didapatkan, kemudian dimasak dalam panci. Bisa menggunakan panci, kalau saya menggunakan panci ya, panci seperti ini, kurang lebih modelnya seperti ini. Dan setelah itu dimasukkan si cairan tadi, cairan sari dari jahe yang sudah diperas tadi, yang larut dalam air, kemudian dengan rasio 1:1 dengan penggunaan gula pasir. Nah, kebetulan saya sudah mendemonstrasikannya tadi dan hasilnya seperti ini. Nah, kemudian ini masih hangat, dan kemudian ini tinggal nanti dikemas di kemasan yang sesuai. Namun perlu diperhatikan bahwa ini masih ada butiran-butiran kasar yang ukurannya cukup besar. Nanti mungkin kita akan kecilkan ukuran partikelnya mungkin dengan blender. Nah, ini untuk jahe merah sudah selesai. Sekarang kita lanjut mendemonstrasikan untuk temulawak. Ini temulawaknya yang sudah diambil bagian sari yang larut dalam air.
Sekarang kita coba untuk pembuatan atau penyerbukan dari temulawak yang bagian yang larut dalam air ini. Tapi pertama-tama kita harus menyingkirkan dulu bahan-bahan lain yang kita tidak butuhkan. Jadi di sini sudah tersedia sari temulawak yang merupakan bagian yang larut dalam air. Dan gula pasir curah ya. Di sini kurang lebih yang dibutuhkan ini hasil dari 1 kilogram ya temulawak. Nah, ini kita masukkan dalam panci. Kita hidupkan kompornya. Kemudian masukkan 1 kilogram gula pasir. Kita masak dengan api sedangnya dan diaduk terus menerus. Proses pengadukan ini kurang lebih memakan waktu setengah jam, tapi sangat bervariasi tergantung kondisi yang terjadi pada saat teman-teman melakukan pengadukan. Pengadukan tidak boleh dihentikan, karena ketika misalnya dihentikan, dia akan menjadi bongkahan-bongkahan besar, dan itu yang tidak diharapkan. Juga akan menjadi karamel-karamel. Dengan pengadukan ini diharapkan dia akan menjadi serbuk yang rata dan hasilnya menjadi baik. Nanti kita lihat hasilnya setelah 30 menit. Baik, setelah kurang lebih 30-45 menit kita akan mendapatkan bongkahan kristal dari temulawak dan gula. Kemudian nanti ini saya sudah pindahkan ke wadah. Jadi ada yang bentuk bongkahan kristal yang besar, ada juga yang serbuk-serbuk. Nah, ini kemudian kita harus seragamkan partikelnya. Maka yang kemudian dilakukan adalah memblendernya.
Sekarang kita akan blender temulawak. Nah, kebetulan saya sudah punya contoh temulawak yang sudah di blender, dan langkah selanjutnya kita melakukan penimbangan. Kita melakukan penimbangan dengan menggunakan timbangan bebas. Ini kebetulan saya belinya online, merek timbangannya GoTo, dengan spesifikasi mulai bisa melakukan penimbangan dari 1 gram sampai bobot terberat 5 kg. Kemudian hasil dari temulawak serbuk tanpa ampas ini saya akan masukkan dalam wadah. Di sini saya sudah menyiapkan 2 kemasan untuk jahe merah dan temulawak. Kemudian temulawak ini tadi saya sudah melakukan penimbangan dan kurang lebih beratnya sekitar 150 gram. Dan kemudian kita masukkan dalam wadah plastik. Dan akhirnya kita mendapatkan jahe merah dan temulawak tanpa ampas yang lebih awet, kurang lebih bisa tahan sampai 3 bulanan. Kemudian sekarang untuk penanganan kunyit ini kemudian kita masukkan dalam oven. Jadi kita panggang di oven selama kurang lebih 3-4 jam. Nanti kita harus masukkan dulu dalam loyang ini. Nah, kita panaskan kurang lebih selama 3-4 jam dengan api rendah. Setelah itu kemudian akan didapatkan kunyit dengan ukuran partikel yang lebih kecil dan yang kadar airnya lebih sedikit, dan kemudian kita lakukan blender untuk pengecilan ukuran partikel. Setelah itu kemudian ditambahkan gula dan kemudian di blender disatukan, dan kemudian nanti kita akan timbang dan dimasukkan dalam kemasan seperti temulawak dan jahe sebelumnya. Demikian presentasi untuk PKM jahe kunyit temulawak tanpa ampas dibuat dalam bentuk serbuk sebagai upaya untuk peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat dan peningkatan imunitas di masa pandemi COVID-19. Terima kasih.